A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala mari kita panjatkan sebanyak-banyaknya kehadiratnya, hingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan Allah untuk sholat subuh berjamaah, dan setelahnya kita masih diberi kesempatan pula untuk sadar bertalabul ilmi, menuntut ilmu di majelis di pagi ini. Salawat dan salam semoga tercurah selalu pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita juga termasuk umat yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini sedikit sharing tentang alam jin. Kenapa? Apa urgensinya? Semoga dengan sedikit pengetahuan kita tentang jin, jadi kita itu bisa menghindari mungkin mudarat, dan kita bisa mengetahui oh ternyata seperti ini kayak gitu. Saya hanya membacakan saja mungkin dari buku karangan Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Beliau adalah salah satu pakar ruqyah dari Timur Tengah. Jadi judulnya buku itu yaitu Ruqyah Jin, Sihir dan Terapinya. Ini sebenarnya udah kajian yang kedua, karena saya cuman menggantikan saja bagi ustadz-ustadz yang enggak hadir. Jadinya ya mungkin jaraknya jauh-jauh. Baik. Sebelum kita mulai, baiklah kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita dengar ini, apa yang kita pelajari ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pagi hari ini saya akan ada dua bahasan, yaitu yang pertama adalah macam-macam jin yang ada di dunia ini menurut hadis, dan yang kedua adalah tempat tinggalnya jin. Dalam sebuah hadis dari Tha'labah Al-Khasyani, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-jinnu salasatu asnafin sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil mahai wa sinfun habbatun wa aqarib wa sinfun yahuluna wa yad'anun. Jin itu ada 3 macam, yaitu yang pertama jin yang bersayap. Mereka berbiasa terbang tinggi di udara. Dan yang kedua, jin yang berupa ular-ular dan kalajengking. Dan yang ketiga,
jin yang bertempat tinggal dan berpindah-pindah serta bertualang. Jadi dari hadis ini Rasulullah menyatakan bahwa jin itu ada 3 jenis. Yang pertama, dia mempunyai sayap dan terbang layaknya seperti burung yang ada di alam dunia. Dan jin jenis ini termaksudnya jenis binatang. Jadi nggak termasuk seperti kayak Batman atau kayak Superman gitu ya. Termasuk jenis binatang. Dan yang kedua, kata Rasul, jin berupa ular dan kalajengking. Ini juga termasuk jin jenis binatang. Dan biasanya ular kalajengking ini kalau suatu rumah itu pernah kena sihir atau pernah kiriman santet, biasanya banyak dipenuhi dengan binatang-binatang seperti ini. Tetangganya nggak pernah ada kalajengking masuk, apalagi ular, kelabang gitu ya. Tapi rumah yang ada di kena sihir ini biasanya banyak. Dia bisa ada di kasur, ada di kamar mandi. Walaupun kalau dipikir secara logika itu nggak mungkin. Ini masuk dari mana gitu. Terus yang ketiga adalah jin yang bertempat tinggal dan berpindah-pindah serta bertualang. Nah, jin yang ketiga ini jenisnya hampir mirip manusia. Ya, mungkin jin jenis ini juga mendapat mukhalaf atau mendapat kewajiban untuk beribadah kepada Allah, dan dia juga mendapat dihitung semua amalnya. Kalau dia berdosa, kalau dia kafir akan mendapat siksa neraka, dan apabila mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan masuk Islam, insya Allah akan masuknya surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jin yang ketiga ini biasanya hampir juga seperti alam kita. Mereka ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang Kristen, ada yang Buddha, Hindu, dan ada juga yang ateis. Dari pengalaman saya yang sedikit, kadang-kadang jin yang jenis ini yang suka merasuki orang-orang lewat sihir. Jadi dia disuruh oleh dukun-dukun ataupun paranormal yang naudzubillah termasuk dukun santet untuk dimanfaatkan mengganggu manusia. Kadang-kadang yang jenis yang terakhir ini bisa diajak ngobrol seperti layaknya manusia. Tapi untuk yang jenis pertama dan kedua, dia layak binatang saja. Kalaupun dia bisa memasuki manusia, merasuki manusia, dia akan bergerak seperti ular, seperti macan, kadang-kadang kayak babi gitu ya. Tapi kalau diajak ngomong nggak bisa, dan kita pun percuma ngomong kayak gitu. Dan biasanya langsung dilakukan ruqyah saja, nggak usah kita dakwahi. Tapi kalau yang jin yang terakhir ini, karena dia memiliki akal, saat kita ruqyah kita dakwahi dulu. Kamu agamanya apa? Kamu ngapa masuk sini? Kita kasih nasihat. Kadang-kadang ada yang alhamdulillah mau masuk Islam, walaupun masuk Islamnya dia itu secara terpaksa atau tidak, hanya Allah yang tahu. Tapi dengan dia masuk Islam dan mengenal Islam, keluarnya lebih gampang karena kita dekatin secara personal. Tapi kalau yang bandel biasanya langsung diruqyah saja, dibacakan ayat Quran kepadanya. Dan mereka juga mempunyai
binatang-binatang tunggangan. Mereka mempunyai rumah, mereka punya tempat tinggal. Ya mungkin kalau secara fisik beda dengan manusia. Baik, kalau untuk selanjutnya yaitu di mana saja tempat jin ini tinggal. Ada beberapa tempat jin ini bertempat tinggal. Apa urgensinya pula kita mengetahui tempat tinggal jin? Ini agar kita waspada dan berhati-hati apabila kita katakanlah melakukan sesuatu yang di luar sepengetahuan kita hingga menyakiti bangsa jin ini, mungkin anaknya, istrinya, atau suaminya. Tanpa sengaja kita melakukan sesuatu hingga mereka menyebabkan mereka cedera atau terbunuh. Dan ini bisa menyebabkan mereka itu dendam kepada manusia. Salah satunya yaitu yang pertama itu ya, jin itu tinggalnya di WC atau toilet. Dari Zaid bin Arqam, Rasulullah SAW bersabda, Inna hadhil khususa muhtadoh fa idza ata ahadukum ada hukum al khala'a falyaqul Allahumma inni a'udzubika minal kubuthi wal qaba'id, yang artinya sesungguhnya toilet-toilet itu dihuni oleh jin. Oleh karena itu, apabila seorang di antara kalian masuk kamar mandi atau WC, maka katakanlah, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan jin laki-laki dan jin perempuan. Rasulullah SAW mensunahkan apabila kita memasuki kamar mandi atau WC untuk keperluan buang hajat, buang air kecil, kita meminta perlindungan Allah dari gangguan jin perempuan ataupun jin laki-laki. Kenapa? Karena kalau kita tidak meminta perlindungan kepada Allah, apa yang kita lakukan di kamar mandi itu jin akan melihatnya. Maksudnya begini, apabila seseorang yang lupa berzikir di dalam kamar mandi, kita membuka baju, membuka aurat kita, jin akan melihat apa yang tertutup itu, dan ini akan menyebabkan gangguan juga. Dalam beberapa kasus, biasanya perempuan, mereka masuk kamar mandi tanpa berdoa, karena jin ini bisa melihat apa yang manusia lihat, sedang manusia tidak bisa melihat jin. Dia bisa melihat aurat wanita itu. Dan kalau jinnya ini enggak beriman, dia bisa mencintai wanita ini, bisa merasukinya juga. Dan jiwa-jiwa yang kurang banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala akan mudah untuk dirasuki oleh jin ini. Ini menyebabkan kadang-kadang gangguannya antara lain susah jodoh, karena kita perempuan ini dicintai jin. Jodohnya setiap dia ada laki-laki dekat dengan dia akan dibuat emosi, akan dibuat laki-laki itu jadi nggak suka kepada dia. Dan ini dari beberapa pengalaman begitu. Kadang ketika perempuan ini juga sedang bercermin, beliau lupa untuk berzikir kepada Allah, lupa berdoa, sering mengagumi diri sendiri. Nah, ini jadinya hatinya lalai. Dan kita juga
sunahkan apabila membuang air panas, jangan membuang air panas langsung ke dalam lubang WC. Karena lubang WC itu tempatnya jin. Yang dikhawatirkan ketika kita buang air panas akan menyakiti jin juga. Itu bisa menyakiti jin. Bisa mungkin luka, bisa membunuh anak mereka. Dan ini kan membuat dendam di hati jin itu. Dan ada kasus juga apabila kita sedang membuat mie, saat kita buang air panasnya jangan langsung dibuang di saluran wastafel. Kalau bisa didingin dulu. Kita nggak tahu karena setiap lubang yang tampak itu bisa juga ada jin di situ. Dan salah lubang-lubang ini termasuknya rumah jin juga. Seperti sabda Nabi, janganlah salah seorang kalian kencing di lubang. Mereka bertanya kepada Qatadah, apa yang menyebabkan dibencinya kencing di lubang? Qatadah menjawab, dikatakan bahwa ia adalah tempat tinggal jin. Nah, jin aja yang suka najis dikencingin juga marah juga dia. Jadi setiap lubang yang di tanah mungkin ada jin di situ. Kita dilarang mengincingi, apalagi menyerap air panas. Dan itu bisa menyebabkan jinnya tersakiti. Dan yang kedua ada di laut. Jin kafir suka tinggal di laut, terutama jin air yang sering disebut namanya jin gowas. Bahkan singgasana iblis juga berada di lautan. Sebagaimana hadis dalam Sahih Muslim. An Jabir qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna arsa iblisa ala bahri fayab'asu saroyah fayahtinunan nasa fa'azamuhum indahu a'zamuhum fitnah. Dari Jabir, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya iblis singgasananya berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah dia yang paling besar godaannya. Selain di laut, mungkin juga banyak juga kayak di danau gitu. Mungkin semacam kayak kerajaan-kerajaan sendiri. Jadi kalau kita berkunjung ke tempat-tempat yang seperti itu, banyak-banyak berzikir dan banyak-banyak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menyalahi aturan lah, dan jangan sampai menyakiti mereka. Selanjutnya, jin itu tinggalnya di kandang unta. Dari sebuah hadis yang artinya, janganlah kalian sholat di kandang-kandang unta, karena di sana terdapat syaitan. Salatlah kamu di kandang domba, karena dia membawa berkah. Masya Allah. Jadi di sini dijelaskan bahwa kandang-kandang unta jadi tempat tinggalnya setan. Dan setan ini termasuknya dari golongan jin yang jahat, yang kafir, yang tidak menakuti perintah Allah. Sedangkan kandang domba, karena domba itu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya yang tinggal di situ mungkin jinnya jin muslim. Dan yang kelima adalah rumah manusia.
Jin tinggal bersama di rumah manusia ada memiliki beberapa kemungkinan. Yang pertama, manusia memang memelihara jin atau memiliki hubungan perjanjian dengannya seperti tumbal rumah, pesugihan, dan lain-lain. Dan kayak gini nih banyak juga ditemui. Saya pernah ketemu dengan kasusnya sebuah rumah yang sering kecurian atau sering kerampokan beberapa kali. Akhirnya beliau ke paranormal, diberi telur bebek ada 4 buah, disuruh ditanam di dalam rumah itu. Sebenarnya pada dasarnya telur-telur itu hanyalah buhul atau media sihir agar para jin-jin bisa ada di rumah itu. Dan ini termasuk perbuatan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari orang-orang indigo atau yang bisa melihat, rumah itu kelihatan dijaganya orang sosok-sosok besar. Mungkin kalau orang Indonesia bilang genderuwo. Ada juga yang pernah masuk ke rumah itu, niatnya jahat, dia hanya berputar-putar saja di dalam rumah itu, kayak orang bingung. Ya itu karena dari jin itu. Tapi jin itu sebenarnya lama-lama akan mengganggu penghuni rumah itu. Di dalam rumah itu biasanya ntar sering berantem, walaupun cuma gara-gara salah paham sedikit, marahnya luar biasa dan hawanya panas. Jadi begitu kita keluar rumah, di depan rumah hawanya adem, enak. Tapi begitu masuk rumah, hawanya itu nggak enak gitu. Itu salah satu ciri-ciri rumah yang ini ada gangguan jinnya. Terus yang kedua, tidak sengaja mengundang jin. Rumah yang tidak sengaja mengundang jin. Jin datang karena perilaku anggota keluarga yang mengundang datangnya jin. Misalnya karena ritual kesyirikan, kemaksiatan, menyimpan lukisan, patung, dan lain-lain. Jadi jin bisa datang sendiri karena ada di dalam anggota rumah itu dia melakukan perilaku kesyirikan. Bisa jadi dia bersekutu dengan setan atau mempunyai jimat-jimat yang setiap malam Jumat, malam 1 Syuro harus dimandikan. Terus bisa juga rumah yang kadang penghuninya suka ngasih malam Jumat itu kopi, jajanan. Kalau ditanya itu buat siapa? Ini buat leluhur katanya. Leluhur nggak butuh kopi katanya, butuh doa. Terus juga kemaksiatan. Kemaksiatan seperti apa? Ya mungkin seperti ini ya, nonton film yang nggak berguna. Terus ya hampir semacam itulah. Terus menyimpan gambar-gambar atau memajang foto-foto keluarga, memajang foto-foto selfie, ditempel-tempel di dinding-dinding. Kalau bisa itu jangan dilakukan. Kalau mau nyimpen, simpenlah di album. Kita butuh tinggal dibuka gitu. Seperti kata Rasul, rumah itu nggak akan dimasuki ketika ada gambar, ada patung, dan juga ada anjing di situ. Jadi malaikat pun nggak akan masuk. Kalau malaikat nggak masuk, ya masuk apa? Ya jin juga yang masuk. Tapi itu. Dan saya juga pernah ketemu temen itu beli patung harganya puluhan juta. Bilang beliau juga punya gangguan di rumahnya, kayak sering berantem. Ketika patung itu disingkirkan dan gangguannya pun hilang.
Jadi patungnya itu nempelnya setannya nempel di patung. Udah belilah mahal-mahal, tapi cuman menyebabkan gangguan saja gitu. Kan hartanya itu dihabiskan untuk sesuatu yang nggak berguna. Dan patung ini termasuknya hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, rumah yang ada jinnya itu bisa juga jinnya dari kiriman atau jin sihir. Jin ini bukanlah jenis jin yang sudah lama tinggal di rumah seseorang. Namun karena kiriman dari seorang tukang sihir untuk menyakiti bahkan membunuh penghuni rumah. Jadi saat sihir dikirim, dia akan melalui ada medianya. Medianya apa? Ya media jin ini. Media jin ini. Begitu udah didapat sesuatu untuk menyihir seseorang yang udah ditargetkan, mungkin bisa dapat dari fotonya, dari barang bekas yang bekas dipakai yang masih ada keringatnya, atau juga dari bekas rambutnya. Begitu dikirim, dituju kepada yang bersangkutan, yang jalan itu jinnya, dan dia akan tinggal di situ. Dan biasanya kalau yang berasa paling nggak enak di rumah itu, nah itu salah satu tandanya. Mungkin kalau di ruang tamu rasanya nyaman, tapi giliran di dapur atau di ruang tengah atau mungkin di lantai atas nggak enak ya. Itu salah satu tandanya begitu. Dan keempat, jin yang tinggal secara alami tanpa diundang. Bahkan jin tinggal seperti ini hanya mengganggu atau menimbulkan ketidaknyamanan pada manusia penghuni rumah tersebut, bahkan membuat sakit penghuni rumah. Namun tidak menutup kemungkinan ada pula yang tidak ikut campur dalam dunia manusia, seperti jin-jin muslim yang tinggal di atap-atap rumah, sebagaimana athar dari Ibnu Abu Dunya. Tidak ada satu rumah orang muslim kecuali di atap rumahnya terdapat jin muslim. Apabila ia menghinakan makanan pagi, mereka jin pun ikut makan pagi bersama mereka. Apabila makan sore dihinakan, mereka juga ikut makan sore bersama orang-orang muslim. Hanya saja Allah menjaga dan menghalangi orang-orang muslim itu dari gangguan jin-jin tersebut. Adapun untuk menghindarkan rumah kita dari gangguan jin kafir, kita bisa membacakan surat Al-Baqarah untuk mengusir mereka. Janganlah, kata Nabi, janganlah rumah kalian sebagai kuburan, dan sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibaca surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki syaitan. Nah, jadi setiap rumah itu sebenarnya memang ada jinnya. Banyak mereka tinggal di atap-atap, dan selama rumah itu selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jin yang ada di rumah itu juga jin muslim, dan mereka tidak akan mengganggu para penghuninya, insya Allah kalau muslim. Sedangkan apabila rumah itu ada penghuninya jin kafir, mungkin jin ateis, kadang-kadang suka mengganggunya ya mungkin macam-macam. Kadang tengah malam ketok-ketok, tengah malam ada yang nangis, dan mungkin juga ada barang-barang yang pecah di malam hari. Tapi setelah dicari kagak ada barang yang mana yang pecah. Ada kursi bergeser sendiri. Maka kata Rasul, kalau untuk mengusir jin-jin kafir ini selalu
kita tegakkan ini ajaran-ajaran Islam di rumah itu. Kita perbanyak ketaatan dan jangan lupa untuk membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah terutama karena di sini ini mungkin ada kemuliaan tersendiri di surat Al-Baqarah ini. Jadi jin-jin pun akan merasa terganggu, terutama jin kafir. Dan di surat Al-Baqarah ini juga terdapat ayat kursi, ayat yang biasa untuk mengusir jin-jin kafir. Dan selanjutnya, di mana ada jin itu banyak, yaitu ada di pasar. Jin suka tinggal di pasar sebagaimana hadis Sahih Muslim, terutama pasar yang banyak praktik penipuan dan kecurangan. Hal ini sebagaimana dalam sebuah riwayat di mana Salman Al-Farisi pernah berbiat kepada para sahabat lain. Kalau bisa, janganlah kalian menjadi orang yang pertama masuk ke pasar atau menjadi orang yang paling akhir keluar pasar, karena pasar itu merupakan tempat berseterunya para setan. Di pasarlah syaitan menancapkan benderanya. Makanya kalau bisa kita jangan menjadi orang yang pertama masuk pasar, dan jangan pula kita orang terakhir yang keluar dari pasar itu. Di pasar ini ya banyak banyak potensi kecurangan, banyak potensi kemaksiatan. Dan kalau menurut dari Atsar ini, setan pun menancapkan benderanya di situ. Dan yang terakhir, ada di tempat kosong atau yang berpenghuni. Yang dimaksud adalah tempat kosong, sepi dan tidak berpenghuni, seperti pemakaman, kuburan, lembah, padang pasir. Karena hakikatnya bangsa jin menyukai tempat-tempat yang sepi. Mereka tidak menyukai keramaian. Dalam sebuah hadis diceritakan dari Ibnu Mas'ud berkata, suatu hari kami para sahabat berkumpul bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba kami kehilangan beliau. Lalu kami cari di lembah-lembah dan kampung-kampung, akan tetapi kami tidak mendapatkannya. Kami ini lalu berkata, Rasulullah SAW telah diculik dan disandera. Pada malam itu tidur kami benar-benar tidak menyenangkan. Ketika pada pagi hari tampak Rasulullah SAW sedang bergegas menuju kami dari arah sebuah gua yang berada di tengah padang pasir. Kami lalu berkata, ya Rasulullah SAW, malam tadi kami betul-betul kehilangan Anda. Lalu kami cari Anda kemana-mana bersama, akan tetapi kami tidak menemukan Anda. Lalu kami tidur dengan sangat tidak menyenangkan. Rasulullah SAW kemudian bersabda, malam tadi aku didatangi oleh utusan dari kelompok jin. Ia membawa saya pergi menemui kaumnya untuk mengajarkan Al-Quran. Ibnu Mas'ud berkata kembali, lalu kami diajak oleh Rasulullah untuk melihat bekas-bekas tempat dan perapian mereka. Para jin itu kemudian bertanya kepada Rasul mengenai makanan mereka. Rasulullah menjawab, makanan kalian itu adalah setiap tulang yang masih ada sisa-sisa dagingnya yang berada di tangan kalian, dan ketika memakannya disebut nama Allah Subhanahu wa taala, serta semua kotoran binatang ternak untuk kalian. Rasulullah SAW kemudian melanjutkan sabdanya, oleh karena itu jangan kalian para sahabat beristinja atau membersihkan najis seperti habis buang air kecil atau besar dengan menukarkan batu atau benda lainnya selain dengan air dengan menggunakan tulang tersebut. Dan keduanya, tulang dan kotoran binatang adalah makanan bagi saudara kalian bangsa jin. Jadi dari hadis ini pernah sahabat kehilangan beliau pada malam-malam, nggak taunya
ada kelompok utusan dari bangsa jin meminta beliau untuk berdakwah di kalangan bangsa jin ini. Kemudian mereka bertanya tentang makanan mereka. Makanan yang bangsa jin adalah dari sisa-sisa tulang binatang dan maka yang masih ada sisa-sisa dagingnya. Yang kita memakannya disebut dengan asma Allah. Jadi makanan bangsa jin yang muslim bekasnya pun dari sesama muslim juga, dari orang muslim juga. Sedangkan kalau yang kafir mungkin ya apa aja yang mereka makan. Dan untuk kotoran binatang pun itu jadi makanan kotoran binatang mereka. Jadi makanan binatang mereka. Masya Allah. Termasuk dalam masalah tempat kosong ini adalah rumah kita masing-masing. Bangsa jin suka tidur di atas tempat tidur atau kasur. Setiap tempat tidur ditinggalkan berarti disodorkan kepada setan untuk mereka tiduri. Bahkan tempat tidur yang sama yang selama ini kita gunakan. Tidak ada satu kasur pun yang tergelar dalam satu rumah yang tidak ditiduri oleh manusia, kecuali setan akan tidur di atas kasur itu. Makanya setiap kita mau tidur di pembaringan, kita disunahkan dengan membersihkannya dahulu, mungkin dengan sapu lidi dan bisa bahkan dengan bismillah. Siapa tahu ada bangsa jin itu. Jadinya kita tidur bareng-bareng jin. Jadi sunahnya dibersihin dulu dengan bismillah atau dengan ta'awud. Insya Allah tidur kita juga nyenyak. Dan disunahkan pula kita tidur dalam keadaan berwudu. Karena tidur ini tidak beda halnya dengan mati yang sementara. Kita nggak tahu setelah tidur itu kita akan dibangkitkan lagi atau disadarkan lagi atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun setelah kita tidur Allah berkehendak untuk mengambil nyawa kita tidur dalam keadaan berwudu dan sebelumnya berdoa gitu. Dalam beberapa literatur antara hubungan setan, jin dan iblis itu memang ada perbedaan, Pak. Kalau iblis ini termasuknya bangsa jin, tapi dia pemimpinnya setan. Dan setan ini adalah sebenarnya lebih ke sifat. Jadi setan ini bisa berupa jin dan bisa berupa manusia. Jadi kayak enggak semua jin itu jahat. Emang kadang-kadang kita bilang gangguan jin. Dan jin yang jahat ini biasanya dia mainnya setan. Dan Allah memberikan nabi dan rasul hanya dari kalangan manusia. Kalaupun mereka di alam jin ini ada ulama, ada ustadz, ada dai, tapi mereka dari literatur yang ada tidak ada yang berpangkat berpangkat nabi ataupun rasul. Nabi dan rasul tetap dari kalangan manusia. Karena hanya manusia yang mendapatkan amanat sebagai khalifah ya, kayak gitu. Jadi hampir seperti manusia, Pak. Manusia ada yang baik, ada yang jahat. Jin pun ada yang jahat, ada yang baik. Jin yang jahat inilah yang dinamakan setan, yang akan mengganggu manusia, dan kebanyakan mereka tidak bertindak sendiri tapi atas kendali dari iblis ini.
eh, apa seperti halnya manusia, hanya jin-jin yang jahat yang mau bekerja sama dengan para dukun, dengan para tukang sihir, dengan para tukang santet untuk mengganggu manusia lain, kayak gitu. Dan kalau iblis itu hanya satu, kalau setan juga bisa ribuan, jin pun bukan mungkin jutaan, miliaran. Jadi kalau iblis ini termasuknya salah satu pemimpin setan, Pak. Bahwa Rasul pernah bersabda, tidak akan masuk ke dalam rumah itu malaikat yang di dalamnya ada patung, ada gambar, dan ada anjing di situ. Dan ini nggak ada perkecualian, Pak. Dan walaupun kita memajang foto guru kita, saya pernah dengar nih dari Ustadz Khalid Wassalama, sebenarnya kita itu nggak butuh gambarnya, tapi kita butuh ilmunya. Kalau kita cinta kepada beliau, kita taati aja ajaran beliau gitu. Jadi yang penting itu serap ilmunya, bukan kita pajang-pajang fotonya, kita terlalu takhaluf berlebihan gitu ya. Nah itu dari setahu saya begitu. Tuh yang kedua, ya emang nggak semua, Pak, nggak semua binatang kayak ular itu pasti jin. Tapi kalau yang dicontohkan Nabi Muhammad, dulu ada sahabat yang pulang dari perang, kita pulang ke rumahnya, di depan rumahnya tuh ada istrinya, ketakutan, dikiranya istrinya ini selingkuh. Ketika marah, istrinya bilang, kamu jangan marah dulu, lihat aja ke dalam dulu. Nah, di dalam kamar tidurnya ada ular yang melingkar, ular gede gitu. Karena membawa senjata, dia bertarung dengan ular itu. Kita ularnya udah ditusuk, ularnya pun menggigit dia, jadi sama-sama mati, Pak. Nabi dikabarin kayak gitu tuh, dia mendoakan, coba doakan saudaramu ini. Sebenarnya yang dibunuh itu bukan ular beneran, tapi jin juga, termasuknya makhluk Allah juga gitu. Jadi yang di sini yang setahu saya ada ciri-ciri ular yang boleh dibunuh, yaitu selain ularnya hitam, ada 2 titik di atas matanya, 2 titik di kepala lah, kayak mungkin kayak kobra gitu ya. Kalau nggak ada 2 garis di tubuhnya, ada 2 garis di tubuhnya. Ini nggak usah dibilangin, langsung dibunuh nggak apa-apa. Terus ada juga pengalaman teman saya, dia ada ular di rumahnya, sama dia didakwahi, kalau kamu benar makhluk Allah, kamu jin, kamu keluar aja. Keluar, Pak. Lagi keluar. Kalau kata sunnah Nabi kan nunggu 3 hari, mungkin kalau 3 hari kelamaan kali ya. Ya gitu. Kalau kita selama kita masih bisa usir, mungkin diusir aja. Tapi kalau ada tanda yang semacam itu, ada 2 titik di atas matanya atau 2 garis di punggungnya, nggak apa-apa dibunuh, karena dia termasuknya setan. Begitu, Pak, penjelasan. Ya. Kalau kata Nabi suruh bunuh, Pak, karena dia termasuk setan, dan setan itu jahat. Kayak gitu. Allahu a'lam. Ya mungkin dari saya mohon maaf apabila ada salah, itu dari saya pribadi, dan apabila dari benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf banyak kekurangan, karena kita udah waktu suruk, kita akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup ya, Pak.